Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Adisti Mufid Azahra dengan NPM 220810101135. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode program untuk double linked list yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi dari fungsi yang saya gunakan dalam kode program double linked list ini ada untuk menambahkan node di awal linked list, menambahkan data atau node di tengah linked list, yaitu nanti kita akan memasukkan posisi di mana linked list yang node yang baru ingin kita tambahkan. Kemudian ada fungsi menambahkan node di akhir linked list. Kemudian di sini void reverse ini berguna untuk mencetak isi linked list. Kemudian di sini ada hapus data, yakni fungsi untuk menghapus data yang ingin kita hapus. Kemudian di sini ada void hapus awal, yakni menghapus node awal yang ada di linked list secara otomatis. Kemudian di bawah ada hapus akhir, yakni menghapus node akhir secara otomatis. Kemudian ada fungsi jumlah, void jumlah di sini berfungsi untuk memberikan hasil kepada pengguna terkait jumlah node yang ada di dalam linked list. Dan yang terakhir ada fungsi dengan nama total, yakni fungsi yang berguna untuk menjumlahkan seluruh data yang ada pada double linked list. Nah, di sini ada fungsi main ya, ada fungsi main. Di sini kita deklarasikan node pointer head dan variabel pilih dengan tipe data char, di mana variabel pilih ini nanti akan disesuaikan dengan inputan user. Nah, di sini head sama dengan 0 karena sebelumnya linked list masih kosong. Kemudian di sini ada menu-menu yang nantinya akan dieksekusinya fungsi yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Baik, sekarang kita mulai dengan fungsi untuk menambahkan node di awal double linked list ya. Di sini dinamakan dengan awal. Kemudian ada node double pointer head, di mana double pointer head ini berguna untuk mengubah isi dari double linked list tersebut. Kemudian kita deklarasikan variabel build dengan tipe data integer, dan di sini ada node pointer pinyu ya, di mana pointer pinyu ini berfungsi untuk menunjuk ke bilangan yang baru itu atau node yang baru. Di sini di baris yang saya blok ini berguna untuk memasukkan data atau node per data yang baru dimasukkan oleh user atau sesuai inputan user. Kemudian di sini ya, apabila pinyu tidak sama dengan 0 ya, pinyu tidak sama dengan 0 karena di sini sebelumnya sudah dideklarasikan ya, pinyu ini yang di sini node pointer malloc itu, maka pinyu data sama dengan build. Maka pinyu itu mengakses isi dari data ya, lalu mengambil build yaitu inputan user tadi. Kemudian pinyu right sama dengan pointer head. Bagian pointer kanan pinyu itu dia akan menunjuk ke node atau elemen yang ditunjuk oleh pointer head. Lalu pinyu left sama dengan 0 ya. Pinyu left sama dengan 0 karena dia ini letaknya di paling awal linked list ya, node awal linked list, sehingga sebelah kiri dari node pertama itu adalah 0. Nah, sebelah kiri atau sebelumnya ya. Ada if lagi apabila pointer head tidak sama dengan 0. Apabila pointer head itu tidak menunjukkan 0, nah, atau berarti apabila tidak menunjukkan 0 berarti sudah ada node sebelum user memasukkan atau menjalankan fungsi yang ini. Maka pointer head left sama dengan pinyu, di mana node yang tadi ini, node yang pertama, node yang awalnya menjadi node pertama ini, dia pointer kirinya itu menunjuk ke pinyu. Karena apa? Karena sekarang pinyu menjadi node pertama dari double linked list gitu. Kemudian di bawah pointer head sama dengan pinyu ya, dimana dimana pointer head langsung menunjuk ke pinyu.
atau node baru tadi. Nah, di sini ada else, yakni apabila p-new sama dengan 0, maka akan ada output alokasi memori gagal. Baik, selanjutnya ke fungsi dengan nama tambah data, di mana menambahkan data di tengah-tengah atau sesuai dengan input yang besar. Di sini kita gunakan node double pointer head karena berfungsi untuk mengubah isi dari double linked list. Lalu di sini kita mendeklarasikan dua variabel, yakni post dan bill, di mana bill ini adalah bilangan atau data yang diinginkan oleh user untuk menjadi data dari node tersebut. Kemudian posisi, post atau posisi ya, di sini post ini digunakan untuk sesuai dengan inputan posisi yang diinginkan oleh user untuk menempatkan bilangan yang baru tadi. Kemudian di sini ada node, pointer p-new, dan pointer p-cure. Lalu di baris yang saya blok ini adalah berfungsi untuk menampilkan dan menerima posisi dan bilangan yang diinginkan oleh user. Nah, di sini lanjut ke p-cure sama dengan pointer head, di mana p-cure ini menunjuk ke elemen yang ditunjuk oleh pointer head. Kemudian di sini kita melakukan loop ya, di baris ini kita melakukan loop, di mana ketika p-cure tidak sama dengan 0 dan p-cure data tidak sama dengan post, di mana p-cure itu tidak menunjukkan 0 atau p-cure tidak menunjuk ke posisi yang diinput oleh user, maka dia akan terus explore sampai dia menemukan itu, sampai dia menemukan posisi atau menunjuk node yang diinput oleh user. Kemudian p-cure sama dengan p-cure right, di mana p-cure itu menunjuk ke elemen yang ditunjuk oleh pointer right dari p-cure, yakni elemen setelahnya. Kemudian di sini ada p-new sama dengan node malloc size of node ya. Di sini untuk p-new agar dia dapat menyimpan data atau bilangan sesuai inputan dari user. If p-cure sama dengan 0 ya, maka node tidak ditemukan. Kemudian else if p-new sama dengan 0, tidak ya, karena di sini sudah alokasi memori gagal. Kemudian else p-new data sama dengan bill, di mana p-new ini seperti tadi dia mengakses isi dari data dari struct-nya, kemudian mengambil inputan dari user yaitu variable bill tadi. Kemudian p-new left sama dengan p-cure. Karena di sini posisi ini ya, tadi itu kan p-cure itu berguna untuk menemukan posisi, menemukan node yang menjadi inputan user tadi dengan variabel posisi. Nah, maka p-new ini nanti diletakkan setelah posisi atau p-cure tadi, yang p-cure yang menunjuk ke posisi yang diinputkan oleh user. Nah, maka dari itu p-new left sama dengan p-cure, karena p-new ini terletak setelah p-cure, jadi pointer left-nya itu menunjuk ke p-cure. P-new right sama dengan p-cure right. Nah, di sini p-new right, pointer kanan dari p-new ini dia menunjuk ke elemen yang sebelumnya ditunjuk oleh pointer kanan dari p-cure. Gitu. Jadi dia berada di tengah-tengah antara p-cure dan elemen yang sebelumnya ditunjuk oleh p-cure, oleh pointer kanan p-cure. Kemudian if p-cure right tidak sama dengan 0, maka p-cure right left sama dengan p-new. Nah, apabila yang ditunjuk oleh p-cure itu bukan 0, ditunjuk oleh pointer kanan p-cure itu bukan 0, maka p-cure right left sama dengan p-new. Nah, di mana pointer kiri dari node setelah p-cure yang tadi itu, karena sekarang p-new itu berada di tengah-tengah mereka, nah node yang sekarang berada di setelah p-new itu, dia pointer kirinya menuju ke p-new, gitu. Kemudian di sini p-cure right sama dengan p-new. Nah, karena p-new terletak setelah p-cure, jadi pointer kanan p-cure itu menunjuk ke p-new. Ya, di sini kita ada
fungsi untuk menambahkan not di akhir double linked list. Di sini kita gunakan double pointer head karena untuk mengubah isi dari double linked list kita deklarasikan bill sebagai inputan user ya, sebagai data yang untuk menyimpan data yang diinputkan oleh user. Lalu di sini ada not, pointer pinyu, dan pointer figure. Lalu di sini seperti yang sebelum-sebelumnya untuk menerima inputan user. Lalu di sini juga ini untuk mendeklarasikan pinyu agar dia bisa menunjuk variabel-variabel yang bertipe data not. Kemudian ada pinyu data sama dengan bill, di mana pinyu ini dia mengakses data dan dia mengambil inputan user yang tadi. Kemudian ada pinyu right sama dengan 0 karena terletak di akhir ya, jadi dia pointer kanannya menunjuk ke 0. Nah, if pinyu sama dengan 0, maka alokasi memori gagal. Tapi apabila pinyu tidak sama dengan 0, nah di sini ada if lagi, pointer head sama dengan 0. Apabila pointer head itu sama dengan 0, alias apabila linked listnya itu kosong, di mana pointer head itu langsung menuju ke 0, maka pinyu left sama dengan 0. Maka pinyu tadi sudah ya, pinyu right itu sama dengan 0. Nah, pinyu left itu sama dengan 0 karena di dalam linked list itu masih kosong, sehingga pinyu yang ditambahkan ini dia menjadi not pertama yang ada di dalam double linked list. Kemudian pointer head sama dengan pinyu, di mana pointer head ini menunjuk ke pinyu tadi. Tapi apabila pointer head tidak sama dengan 0, maka figure sama dengan pointer head. Maka ini kita menjadikan figure ini sebagai atau menunjuk ke elemen yang ditunjuk oleh pointer head karena kita butuh untuk explore double linked list-nya. Nah, di sini kita explore menggunakan loop while figure right tidak sama dengan 0. Nah, ketika figure right tidak sama dengan 0, ketika figure itu tidak menunjuk ke 0, maka figure right-nya dia di sini pokoknya akan sampai menemukan 0 ya, sampai menemukan 0 karena di sini itu dia untuk menambahkan not terakhir dari list sampai dia menemukan atau sampai figure right itu dia menunjuk ke 0, maka dia tidak akan berhenti. Nah, ketika dia sudah menunjuk ke 0, maka dia akan melakukan di baris yang saya blok ini, yakni pinyu left sama dengan figure. Nah, tadi kan sebelumnya figure sama dengan figure right. Figure ini dia menunjuk ke not setelahnya. Pinyu left sama dengan figure, karena figure ini dia berarti dia menuju ke 0 kan, di figure right ini dia menuju ke 0, dia sudah menemukan 0, berarti dia menuju ke 0. Nah, di sini karena pinyunya ini harus diletakkan di akhir double linked list, maka pinyu left sama dengan figure, maka pointer kiri dari pinyu itu menuju ke figure ya, karena sebelumnya itu figure itu terletak sebelum 0. Nah, karena pinyu ini adalah not terakhir ya, not baru terakhir, maka dia terletak setelah figure dan sebelum 0, maka pointer kirinya itu menuju ke figure, kemudian figure right itu menuju ke pinyu, jadi saling menunjuk begitu. Lanjut ke fungsi traverse, di mana ini untuk mencetak isi dari double linked list-nya. Di sini kita menggunakan single pointer head karena kita hanya perlu untuk mengeksplor ya. Nah, di sini kita gunakan pointer p-walker untuk mengeksplor. Kemudian p-walker sama dengan head, di mana p-walker ini dia dijadikan di awal ya, di awal dari double linked list head. While p-walker tidak sama dengan 0, karena sebenarnya di sini ada head, sudah dideklarasikan sebagai head, maka p-walker data. Di sini digunakan seperti tab karena dia memiliki pointer left. p-walker data, dia akan di sini dia memberikan output atau menghasilkan atau menampilkan sesuai dengan data yang ada di atau tersimpan di struct node ya.
P walker sama dengan P walker right. Nah, di sini dia walker right-nya dia menggunakan pointer right ya, karena ke kanan-kanan terus. If P walker tidak sama dengan 0, ini apabila P walker tidak sama dengan 0, maka di sini dia akan menampilkan atau mencetak dua pointer begini, left dan right pointer. Lalu di sini di yang terakhir setelah dia melakukan loop ya, loop untuk data-data yang ada tersimpan di struct node, sampai dia di data terakhir dia mencetak pointer right itu lalu 0. Baik, selanjutnya ke penjelasan fungsi untuk menghapus node awal dalam double linked list secara otomatis. Di sini kita menggunakan double pointer head karena untuk memodifikasi isi dari linked list ya. Kemudian di sini ada node pointer picture. Nah, di sini if pointer head tidak sama dengan 0. Apabila pointer head tidak menunjuk ke 0. Karena apabila pointer head itu langsung menuju ke 0, maka itu berarti bahwa linked list kosong. Nah, di sini ya, di else ini. Nah, apabila linked list tidak kosong, maka pointer head itu menunjuk ke elemen selain 0 atau tidak 0. Nah, di sini picture sama dengan pointer head. Di sini picture dia menunjuk ke node yang ditunjuk oleh pointer head, yakni node pertama. Kemudian pointer head sama dengan picture right. Nah, pointer head menunjuk ke node setelah picture, yakni node kedua. Karena picture tadi sudah menunjuk ke node pertama. Kemudian di sini picture right, left sama dengan 0. Pointer kiri dari node kedua atau node yang ditunjuk oleh pointer kanan dari picture ini ya, dia itu menunjuk ke 0. Jadi dia yang seharusnya pointer kirinya node kedua ini menunjuk picture atau menunjuk node pertama, dia menunjuk ke 0, yakni sebelum node pertama ya. Berarti di sini picture sudah terputus koneksinya dari linked list, sehingga kita gunakan free picture untuk mengembalikan memori dari picture yang sudah tidak terpakai agar penggunaannya lebih efektif. Sekarang kita lanjut ke fungsi untuk menghapus data sesuai dengan inputan user. Di sini kita menggunakan double pointer head. Nah, di sini kita mendeklarasikan post saja karena di sini kita tidak memasukkan data baru, tetapi kita butuh variabel post ini untuk mengetahui data mana yang akan dihapus. Kemudian di sini ada pointer pipre dan pointer picture. Nah, di baris yang saya blok ini untuk menerima inputan user data node mana yang ingin dihapus. Dan di sini ada picture sama dengan pointer head dan pipre sama dengan 0. Picture sama dengan pointer head digunakan untuk explore dari awal, dan di sini pipre sama dengan 0 karena pipre masih belum diketahui ya. Masih belum diketahui dia ini menunjuk ke node yang mana. Nah, di sini kita menggunakan loop while ya. Ketika akan terus berjalan ya ketika picture tidak sama dengan 0 dan picture data sama dengan postnya. Nah, itu akan terus berjalan hingga berhenti ketika sudah bertemu atau menunjuk ke node yang sesuai dengan data yang diinputkan oleh user. Di sini pipre sama dengan picture, di mana pipre ini dia menunjuk ke apa yang ditunjuk oleh picture. Picture sama dengan picture right, di mana picture ini menunjuk ke node setelahnya. Apabila picture sama dengan 0, apabila picture itu menunjuk ke 0, maka node tidak ditemukan. Nah, apabila picture itu menunjuk ke 0, maka dia atau posisi atau node yang diinputkan oleh user itu tidak ditemukan. Karena seharusnya picture itu berhenti ketika dia menemukan node yang sesuai dengan data inputan user. Apabila picture tidak sama dengan 0, dan di sini ada apabila lagi ada if pipre tidak sama dengan 0, pipre right sama dengan picture right. Pointer kanan pipre menunjuk ke node setelah dari picture ya. Jadi melangkahi picture gitu. If apabila picture right
tidak sama dengan 0. Apabila yang ditunjuk itu bukan 0, nah maka pick your right. Nah maka not setelah pick your ini, not setelah pick your, pointer left-nya itu menuju ke pipre. Jadi yang saling menunjuk ini bukan pick your dengan not setelahnya, tetapi not setelah pick your dengan pipre. Jadi mereka berdua itu seperti melangkahi pick your gitu. Nah di sini else, ya ini apabila pipre sama dengan 0, dimana pipre ini kan terletak sebelum pick your. Nah apabila pipre ini sama dengan 0, maka berarti pick your adalah not pertama dari double list tersebut. Apabila pipre sama dengan 0 atau pick your itu menjadi not pertama dalam double list, maka pointer head sama dengan pick your right. Berarti kan posisi yang dipilih adalah not pertama. Berarti pointer head itu dia menunjuk ke not setelah pick your, gitu ya. Nah, if pick your right tidak sama dengan 0, yakni apabila pointer kanan pick your itu menunjuk ke sebuah elemen yang bukan 0, yakni berarti terdapat not lain di dalam double list tersebut, maka pointer kiri dari not setelah pick your tersebut menunjuk ke 0. Karena apa? Karena pick your kan not pertama. Pick your adalah not pertama dari double list tersebut. Nah, sebelum not pertama itu ada 0. Pointer kiri dari not setelah pick your atau not kedua ya. Pointer kiri dari not kedua itu menunjuk ke 0. Kita gunakan free pick your untuk mengembalikan memori ke komputer. Memori yang tidak digunakan ini ke komputer. Lalu selanjutnya ada fungsi hapus akhir dengan not double pointer head ya. Sini kita menggunakan not pointer pick your, dan di sini if apabila pointer head sama dengan 0. Apabila pointer head itu menuju ke 0, maka tidak ada not dalam linked list. Berarti ya nih, di sini pick your sama dengan pointer head. Pick your menunjuk ke not yang ditunjuk oleh pointer head ya. Di sini kita gunakan loop untuk mengeksplor dan mencari letak not sebelum 0. Karena yang akan kita hapus adalah not terakhir ya. Dimana pick your right tidak sama dengan 0. Dengan kondisi dimana pick your ini pointer right-nya itu, pointer kanannya tidak menunjuk 0. Pointer kanan tidak menunjuk 0, maka pick your sama dengan pick your right. Kemudian di sini if pick your left sama dengan 0 dan pick your right sama dengan 0, pick your ini menjadi satu-satunya not yang ada di dalam linked list, atau dalam linked list ini hanya ada satu not, maka langsung saja di free pick your ya. Pointer head sama dengan 0 ya, karena sudah tidak ada lagi not dalam linked list. Tapi apabila pick your ini bukan satu-satunya not yang ada di dalam linked list, maka ketika sudah menemukan letak dari 0 atau posisi dari not sebelum 0 dan posisi 0 itu dia akan berhenti, kemudian dia akan mengoperasikan ini pick your left. Not sebelum 0 ini pointer left-nya itu menunjuk ke not kedua sebelum 0 ya kan, not kedua sebelum akhir. Nah, not kedua sebelum akhir ini pointer right-nya langsung menunjuk ke 0, dimana dia berarti melangkahi pick your, melangkahi not sebelum 0 ya. Sehingga pick your ini terputus koneksinya dari linked list. Jadi digunakanlah free pick your untuk mengembalikan memori ke komputer. Lalu ini ada fungsi untuk mencetak jumlah not yang ada di dalam double linked list. Nah, di sini kita menggunakan single pointer head karena kita hanya butuh untuk mengeksplor
isi dari doubling list. Di sini kita ada not pointer p-walker dan kita deklarasikan variabel jum dengan nilai 0 dengan tipe data integer. Nah, p-walker sama dengan head. P-walker berada di awal ya. Di sini kita melakukan loop ya. Di sini kita melakukan loop ketika p-walker tidak sama dengan 0. Atau berarti p-walker ini tidak menunjukkan 0 alias list kosong, maka dia akan ini jum plus plus, di mana dia akan menyimpan ketika dia meloop itu, dia akan menyimpan jumlah not yang dia tunjuk itu ya, dia tunjuk berapa not itu dia simpan dan dia menjumlahkan seluruh not yang dia tunjuk itu. P-walker sama dengan p-walker right. Dan di sini mencetak hasil dari jum plus plus tadi. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk menghitung secara total jumlah data not yang ada di dalam list menggunakan single pointer head. Ini kita gunakan lagi pointer p-walker untuk explore tersebut. Kemudian kita deklarasikan variabel tot dengan nilai 0 dan tipe data integer. P-walker sama dengan head sama dengan yang tadi. Kemudian di sini loop p-walker tidak sama dengan 0. Nah, di sini perbedaannya ada di sini tot plus sama dengan p-walker data. Nah, di sini tot ini dia variabel ini menyimpan data ya. Dia menyimpan data dari not yang ditunjuk oleh p-walker. Nah, not yang ditunjuk p-walker ini memiliki ini ya, data yang tersimpan. Nah, jumlahkan oleh tot ini, oleh variabel tot ini adalah data dari not yang ditunjuk oleh p-walker. Kemudian di sini yang saya blok ini untuk mencetak atau menampilkan kepada user total seluruh jumlah data not tadi yang sudah dioperasikan di baris ini. Baik, sekarang kita akan coba run programnya. Di sini sudah ya sudah ditampilkan menu dari fungsi-fungsi yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Nah, sekarang karena link listnya masih kosong, karena masih belum ada not di dalamnya, sekarang kita coba untuk menambahkan data di awal. Kita ketik 1, kita langsung saja memasukkan 5 data not ya, 5 data not random. Sebelumnya kita coba untuk mencoba menu-menu ya, semuanya dulu ya. Sekarang kita coba menambah data di tengah list. Tadi kan sudah menambah data di awal ya. Ya, sudah ada 3. Sekarang kita mencoba menambah data di tengah list. Kita akan mencoba untuk menambah data setelah data 16, data not 16. Kita ketik. Misal kita akan menambah data not sebesar 1. Berarti nanti ketika saya enter ini, klik enter, maka akan ada bilangan 1 setelah not 16. Kita lihat, kita cetak list, isi list ya. 1 berada di 16 ya, setelah 16 dan sebelum 55. Sekarang kita coba tambah data di akhir list. Sebelumnya kita lihat akhir list, not akhir dari doubling list adalah 55. Berarti ketika saya memasukkan bilangan dari ketika saya memilih opsi tadi dan memasukkan bilangan, maka bilangan tersebut akan berada setelah di 55 dan sebelum 0. Ketik 3, tambah data di akhir list, kita masukkan 4. Coba cetak isi list ya, 4 berada di setelah 55 dan sebelum 0. Kemudian kita akan coba untuk menghapus data di tengah list atau menghapus data sesuai yang ingin kita hapus ya. Misal saya ingin menghapus not yang berdata 16. Dulu data yang akan dihapus 16. Oke, 16 sudah hilang, sisa 4 not ya. Sebelumnya ada 5, sekarang sisa 4.
sekarang kita akan coba untuk menghapus data yang pertama dari doubling list. Berarti data 44 akan hilang ya setelah ini, dan not dengan data 1 akan menjadi not pertama. Kita coba hapus data di awal list 6. Ya. 1 menjadi not pertama dan hilang nomor 44-nya ya. Kemudian hapus data di akhir list. Maaf, saya lupa. Kita coba untuk menghapus data di akhir list yaitu 4, berarti nanti not dengan data 55 akan menjadi not terakhir ya. Dia akan terletak sebelum 0. Dan 4 menghilang. 7. Oke, betul. Nah, sekarang notnya tadi sisa 2. Sisa 2 notnya. Kita coba jumlah data di list. List adalah 2, betul. Nah, sekarang kita coba untuk total jumlah seluruh data di list. Kita lihat. 1 tambah 55 tuh berarti 56. Total seluruh jumlah data not yang ada di dalam linked list tersebut adalah 56. Jadi dengan ini bisa disimpulkan bahwa kode program yang saya buat dengan fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan ini berjalan dengan baik. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan video dan kesalahan dalam kode program yang saya buat. Terima kasih karena telah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.